Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, di mana pada video kali ini admin akan bagikan informasi terkait P3K tahap 1 dan juga P3K tahap 2. Nah, terkait P3K di tahap 1, admin akan menyampaikan informasi adanya optimalisasi teman-teman ya, optimalisasi dan rencana adanya aturan terbaru terkait penyelesaian non ASN ini. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat teman-teman yang sudah ikut dalam seleksi P3K tahap 2, juga silahkan menyimak informasi ini karena penting. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Dan jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Setelah sekian lama informasi terkait P3K ini, dan pada video kali ini kita dapatkan info dari Ibu Nunu teman-teman ya. Nah, di sini ini informasi pertama yang akan admin bagikan buat teman-teman yang ikut P3K tahap 1. Di sini diinformasikan bagaimana atau dipertanyakan nasib teman-teman yang masuk dalam kategori prioritas P1. Nah, bagaimana nasib P1 ini di P3K 2024? Nah, ada info dari Dirjen Nunu dan ini perlu dicermati teman-teman ya. Oke, jadi silahkan disimak, kita menyimak bersama-sama. Nah, seleksi P3K 2024 belum mengakomodasi semua peserta prioritas 1, dan itu sangat-sangat benar teman-teman ya. Tidak semua P1 dapat formasi di tahap 1. Banyak yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1, terutama guru yang berstatus R1D. Nah, ini teman-teman ya, harus ingat kok ada guru swasta min. Nah, karena guru swasta itu ada yang sudah lulus passing grade dari tahun 2021. Nah, tapi nanti ya kita lihat masih ada kok penjelasannya. P1 merupakan guru lulus passing grade P3K di tahun 2021. Nah, R1D adalah guru prioritas P1 dari sekolah swasta. Mereka tetap diikutkan karena mereka ini sebenarnya sudah lulus passing grade dan selalu dijanjikan akan mendapatkan formasi. Nah, namun P1 dari sekolah swasta maupun negeri teman-teman ya, swasta maupun negeri, bahkan lulusan PPG juga ada, K2 ada, tapi mereka sampai tahun 2024 ya, tahun anggaran 2024 atau P3K tahun anggaran 2024 masih ada yang tidak dapat formasi. Oke. Nah, Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Pendidikan Menengah, yaitu dari Provinsi Jawa ya, Jawa Tengah, Nasib Eko Nugroho mengatakan R1D banyak yang tersisa. Mereka bahkan sudah sowan ke Badan Kepegawaian Daerah. Katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Wah, R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Nah, ini adalah informasi yang didapatkan oleh Ketua Forum FGLPG teman-teman ya, dari BKD, yang katanya R1 tidak masuk dalam daftar optimalisasi. Ini sangat mengkhawatirkan guru prioritas yang merupakan peserta lulus passing grade P3K 2021. Dia menjelaskan, walaupun jumlah R1 tidak banyak, tetapi R1 yang terdiri dari 4 klasifikasi, ada K2, guru honor negeri dengan masa kerja minimal 3 tahun pada waktu itu ya, ini prioritas juga. Terus lulusan pendidikan profesi guru, nah ini yang bisa mendaftar pada waktu itu menggunakan sertifikat pendidik ya, lulusan Prajab, dan guru swasta. Berharap bisa dituntaskan tahun ini. Berharap teman-teman ya. Harapan R1 untuk diakomodasi menjadi P3K penuh waktu lewat optimalisasi. Nah, itu ya, optimalisasi. Kalau optimalisasi itu infonya sebenarnya nanti ketika P3K tahap 2 selesai. Nah, nanti jika masih ada sisa formasi dan masih ada yang linear ke sana, mungkin terisi. Tapi itu kita tidak bisa berharap banyak teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan, kami tahu optimalisasi akan dilakukan pada tahap 2. Ingat ya, semoga semua R1 bisa menjadi P3K penuh waktu tahun ini. Ya, karena mereka kan prioritas. Nah, itu mungkin alasan dari Pak Nasib kenapa mengatakan semoga semua R1 bisa menjadi P3K penuh waktu. Dia mengungkapkan sisa R1 di Dikmen Provinsi Jateng hanya tersisa 10 hingga 15%. Banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah agar sisa R1 itu dituntaskan dengan adanya optimalisasi nanti. Nah, jika dengan adanya optimalisasi nanti teman-teman ya. Nah, oke, kita lihat lebih lanjut.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru atau Dirjen GTKPG Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu Ibu Nunuk Suryani. Nah, ini Ibu Nunuk baru muncul nih. Mengatakan honorer ada di database BKN itu akan diselesaikan sesuai Kepmenpan 348 tahun 2024. Jadi yang sudah ada dalam database, penyelesaiannya, regulasi atau aturan penyelesaiannya tetap 348 tahun 2024 katanya. Nah, untuk honorer yang tidak ada dalam database akan ada mekanisme lain yang sedang didiskusikan dengan panitia seleksi nasional. Jadi teman-teman yang non database siap-siap terkait mekanisme ini katanya dalam proses diskusi antara pemerintah ya dan panitia seleksi nasional. Karena kita ketahui bahwa ingat, guru swasta atau P1 swasta itu tidak ada dalam database BKN jika database BKN-nya itu adalah hasil pendataan dari tahun 2022. Karena sepengetahuan admin, mohon dikoreksi jika salah, jika keliru, sepengetahuan admin pada tahun 2022 yang lalu saat dilakukan pendataan, yang boleh mengikuti pendataan adalah mereka yang bekerja di instansi pemerintah atau kalau guru di sekolah negeri lah, seperti itu. Nah, otomatis dong guru swasta itu tidak ada dalam database. Tapi jika BKN mengambil hasil seleksi P3K tahun 2021, nah ini bisa dijadikan dasar sebagai database ya. Nah, ini swasta aman. Mereka berarti masuk teman-teman ya, karena mereka itu datanya sudah ada dari tahun 2021 itu. Ya, di mereka ikut pendataan. Seleksi P3K, ikut seleksi P3K, lolos, namun mereka tidak mendapatkan formasi. Nah, sebenarnya ini sudah lama sekali teman-teman ya. Mereka dijanjikan setiap rekrutmen mereka selalu disebut prioritas karena mereka sudah lulus passing grade. Namun faktanya sampai tahun anggaran 2024 pun itu tidak ada teman-teman ya. Mereka masih banyak yang tersisa. Nah, kami berkomitmen mencari solusi bagi teman-teman guru honorer yang belum terakomodasi di P3K 2024 tahap 1. Namun semua tergantung skenario Kemenpan RB. Nah, ini kata Ibu Nunuk. Berkomitmen mencari solusi katanya. Tapi tergantung lagi kepada Kementerian Pan RB. Ditanya apakah sisa P1 masih tetap di prioritas. Nah, anggaplah misalnya masih ada yang tidak dapat formasi ketika optimalisasi ya, jika ada optimalisasi nanti. Anggaplah masih ada yang tersisa. Bagaimana? Apakah mereka masih diprioritaskan? Seperti kalimat atau bahasa-bahasa yang digunakan dari tahun-tahun sebelumnya. Ibu Nunuk mengatakan ada perubahan signifikan penerimaan CASN 2025. Dia tidak mengatakan masih prioritas, tapi jawabannya ada perubahan signifikan, ada perubahan yang besar, luar biasa nantinya. Nah, Kemendikdasmen selanjutnya tidak lagi dalam kapasitas mengajukan usulan kebutuhan guru dan tendik. Usulannya langsung dari masing-masing pemerintah daerah. Detailnya Kemenpan RB yang tahu. Makanya kalau dibilang apakah P1 akan diakomodasi di P3K 2025, jawabannya saya belum tahu, kata beliau. Nah, sebagai informasi dari PLT Karohumas Hukum dan Kerjasama BKN, yaitu Bapak Muhammad Ridwan atau Bapak Abi Ridwan, menyampaikan istilah P1 jangan dipakai lagi. Berdasarkan Kepmenpan RB 348 tahun 2024 disebut pelamar prioritas. Ya, di Kepmenpan 348 memang mereka itu disebutnya prioritas teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang P1 ya, banyak-banyak berdoa semoga dapat formasi di tahun 2025. Amin. Dan buat teman-teman yang telah mendaftar di P3K tahap 2, silahkan disimak informasi berikut, di mana kami dapat info dari salah satu daerah ya. Salah satu daerah mereka itu sedang mengumpulkan slip gajinya. Slip gajinya kalau tidak salah dari tahun 2022 itu sebagai bahan untuk verifikasi katanya di BKD. Tapi untuk lebih lengkapnya silahkan teman-teman menyimak sendiri video berikut. Inilah para pejuang P3K. Semangat 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 semangat. Jadi ini pokoknya kayak gimana guys?
Dari tahun 2000 berapa? 2022 Sampai sampai 2024. aduh. Oke, semangat ya. Sekarang jam 5 setengah 6. Dari tahun berapa? 2021. Mantap. Oke, semangat semuanya, semangat.